Nah, kalian tadi sudah belajar tentang persilangan monohibrid, baik monohibrid dominan penuh maupun monohibrid dominan separuh. Sekarang kalian akan belajar tentang persilangan dihibrid. Perbedaan persilangan monohibrid dan dihibrid yang paling utama adalah persilangan monohibrid itu hanya melibatkan satu sifat beda saja, misalnya pada warna, rasa, atau bentuk saja. Sedangkan pada persilangan dihibrid itu melibatkan dua sifat beda tiap tanaman, misalnya warna dan bentuk, warna dan rasa, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahaminya, silahkan simak soal dan pembahasan berikut ini. Dari soal kita mengetahui bahwa tanaman bulat kuning dengan genotip Baba KK disilangkan dengan tanaman keriput hijau Bibi Kiki. Nah, untuk memulai persilangan kita harus memetakan gametnya terlebih dahulu. Agak berbeda dengan tadi, tapi tidak begitu jauh perbedaannya. Nah, ini ada 2B atau 2 gamet bulat. Nah, ini kita tulis salah satu saja. Kemudian K kuning, kita tulis salah satu saja karena sama. Kemudian begitu juga dengan yang keriput hijau, kita tulis B kecil dan K kecil atau B K. Kita sudah menemukan gametnya. Nah, ketika disilangkan mereka akan digabungkan menjadi F1. Nah, karena F1-nya ini pergabungan antara kedua parental dan di situ ada 2B, maka B-nya itu dijajarkan. Babi, kemudian K juga disandingkan kaki menjadi F1 genotipnya babi kaki. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya menjadi P2. Babi kaki disilangkan dengan babi kaki. Genotipnya belum kita cari ya tadi. Di situ ada babi, ba membawa bulat, bi membawa keriput. Tapi karena ada yang dominan yaitu bulat berarti bulat. Kemudian di sini juga ada K dan Ki. Maka itu membawa sifat kuning sedangkan Ki membawa sifat hijau. Berarti untuk K dan Ki kita mendapatkan fenotip kuning. Kemudian sama seperti tadi kita juga mencari gametnya terlebih dahulu. Tetapi karena di sini lebih bervariasi, kita juga akan memvariasikan gametnya. Semua B harus ketemu dengan semua K. Berarti kita ikuti garis-garis tadi, bakak, baki, bika, dan biki. Yang kanan juga sama untuk induk yang satunya. Kemudian kita bisa menggunakan diagram Punnett untuk mencari persilangannya. Seperti berikut. Yang bagian kiri bisa kita tulis di bagian kolom bagian kiri. Untuk induk yang di bagian kanan kita bisa menulis di bagian atas. Baka, baki, bika, dan biki. Kemudian seperti biasa kita menuliskan persilangannya. Baba, kaki. Untuk penulisannya diingat-ingat lagi bahwa huruf kapital dituliskan terlebih dahulu. Selain itu, huruf yang memiliki jenis yang sama kita sejajarkan. Jadi bukan berarti bukan baka baki tapi baba kaki seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan. Jika kalian merasa video ini terlalu cepat, kalian bisa mengatur kecepatan pemutaran atau menekan tombol pause. Nah, semua gamet sudah terisi. Sekarang kita akan mencari atau merumuskan fenotipnya. Di sini baba kakak berarti bulat kuning. Kemudian baba kaki itu adalah bulat kuning juga. Babi kaki bulat kuning dan seterusnya. Sekarang ada baba kaki. Nah, baba tetap bulat, tapi kiki itu dia membawa sifat hijau karena tidak ada sifat kuning yang di bawah. Nah, itu babi kaki bulat kuning. Babi kaki bulat kuning terlebih dahulu. Bibi kakak berarti bibi tidak ada sifat bulat yang di bawah berarti keriput kuning. Itu keriput kuning. Kemudian babi kaki itu adalah keriput bulat kuning.
terakhir keriput hijau. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah perbandingan fenotip F2. Perbandingan fenotip F2 berarti kita melihat di situ ada variasi banyak fenotip, yaitu ada bulat kuning, kemudian ada bulat hijau, kemudian ada keriput kuning, dan ada keriput hijau. Nah, bulat kuning kita hitung di sini ada sepertinya ada kesalahan. Ya, ternyata ada kesalahan. Babi Kiki adalah bulat hijau, bukan bulat kuning, karena Kiki membawa sifat hijau. Berarti bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, dan keriput kuning ada 3. Keriput hijau ada 1. Jadi perbandingan fenotip F2 adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Bisa dilihat bahwa anak-anak fenotip F2 tadi itu terdiri dari dua sifat yang sama dengan induknya, yaitu bulat kuning dan keriput hijau, dan yang lainnya adalah perpaduan antara kedua induknya. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan ketiga, yaitu jika terdapat 320 pohon F2, maka jumlah pohon dengan biji bulat kuning ada berapa? Gitu. Nah, bulat kuning di sini kita melihat ada 9 bagian dari total 16 bagian. Dari 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ada 16. Dikali total pohon ada 320, maka kita akan menemukan ada 180 pohon yang memiliki biji bulat kuning. Kemudian untuk persentase keriput hijau kita lihat 1/16. 16 dikali 100% yaitu 6,25%. Terima kasih.